Halo teman-teman semuanya, kembali untuk meramaikan dunia perlampuan yang memang fungsi dan penempatannya di dalam headlamp bisa dipergunakan pada motor ataupun mobil, khususnya untuk soket H4, bisa menjadi salah satu pilihan jika ingin merubah tampilan ataupun tidak mengandalkan reflektor pada lampu utama. Pemakaian lampu LED ini jika menggunakan kendali positif, tentunya PNP ya teman-teman. Jika menggunakan kendali negatif, tentu yang diperlukan adalah relay set yang bertujuan untuk merubah kendali dari negatif ke positif. Selain juga bertujuan untuk mengurangi beban pada saklar serta memberikan arusnya lebih konstan terhadap unit. Untuk pemakaian relay set cukup pakai yang 2 biji saja. Bisa dirangkai sendiri, ini yang 4 pin. Ataupun membeli yang sudah jadi seperti ini. Sebentar. Ini posisi sudah dirakit. Banyak di pasaran untuk relay set ini yang harganya relatif murah. Pakai banget lagi teman-teman. Tetapi tentu dari segi kualitasnya berbeda-beda. Bisa dibuat murah, ya bisa saja. Tetapi kualitasnya tentunya tanda tanya teman-teman. Cara cek untuk kendali yang dimaksud bisa menggunakan testpen DC. Jadi tinggal ditestpen saja pada soket H4 yang terdapat pada kendaraan masing-masing. Kembali lagi ke lampu LED H4 ini. Yang pertama untuk arusnya wajib DC. Jadi jika kendaraan masih arus AC harap dirubah terlebih dahulu menjadi arus DC. Untuk output cahaya dari H4 Triple X ini, semua output cahayanya putih-putih. Terdapat dua varian mode. Yang pertama adalah posisi low beamnya nyala sendiri dan terkhusus untuk high beamnya itu nyala, tetapi dengan catatan posisi low beamnya tidak off, dalam arti nyala bersamaan. Ini ya, nyala bersamaan. Dan untuk mode yang kedua adalah posisi low beamnya nyala sendiri dan high beamnya nyala sendiri. Jadi masing-masing antara low beam dan high beam. Mengingat selera pengguna, tentunya semuanya berbeda-beda. Supaya durasi tidak terlalu panjang, kita bahas terlebih dahulu untuk mode yang pertama, yaitu yang high beamnya nyala bersamaan. Next, untuk video selanjutnya kita akan bahas untuk varian low dan high yang masing-masing. Ini saya geser terlebih dahulu. Selanjutnya kita review yang untuk H4 yang pertama. Kita review dari ukuran atau size terlebih dahulu ya. Ini saya sudah siapkan untuk sketmatnya. Yang pertama dari dimensi diameter. Dimensi diameternya di 34,84. Ini satuannya milimeter ya. Bisa dibulatkan menjadi 3,5 cm. Selanjutnya untuk panjangnya, ini panjang dari cincin ini menuju ujung lensa. (67,67 mm). Bisa dibulatkan juga menjadi 6,8 cm. Serta jika ada membutuhkan untuk ukuran total ya, mungkin ada yang memerlukan di 97,82 untuk ukuran total dari ujung ke ujung.
Bisa dibulatkan juga menjadi 9,8 cm. Mungkin juga perlu saya informasikan di sini untuk berat unit dari H4 ini. Ini beratnya di kisaran 75 gram per unit. Ini ya beratnya, siapa tahu ada memerlukan untuk beratnya. Untuk menyetel ataupun mengatur output cahaya juga sudah dilengkapi dengan cincin yang bisa bergerak ke kanan ataupun ke kiri dengan mengendorkan baut di posisi cincin H4. Ini ya, dikendorkan. Jadi H4 ini bisa adjustable teman-teman. Tinggal disesuaikan saja untuk cut off-nya, disesuaikan dengan keinginan ataupun reflektor ataupun headlamp yang ada pada kendaraan teman-teman semuanya. Next, untuk power kita cek ya. Untuk powernya ini perlu saya infokan juga, ini negatif, positif. Ini posisi sebelah kiri, kita lihat dari posisi sini ya. Jika dibalik tentu sebelah kanan. Jadi ini negatif, positif. Kita cek untuk posisi low beam terlebih dahulu di 18,1,2 ya. Selanjutnya untuk high beam-nya kita cek juga di 17,5. Jadi ada penurunan sedikit sekali ya. Jadi 18 kira-kira turun sekitar 0,5 watt ya antara low beam dan high beam-nya. Kita coba lagi untuk high beam 18, sekian ya. Dan untuk high beam-nya di 17,5 ya, di 17,4,5. Stabil ya. Saya pemakaian di 12 volt ya, itu 12,21 volt. Selanjutnya kita coba lihat jika disorotkan di dinding di dalam ruangan, seperti apa karakter output cahayanya. Sebentar, saya posisikan terlebih dahulu untuk kameranya. Lanjut, kita coba di low beam terlebih dahulu. Wih, cukup terang dan tebal ya teman-teman, serta cut off-nya juga lurus, rapi. Untuk posisi bawah memang ada lengkungan sedikit serta ada tanduk kebiruan. Oh ya, tadi lupa saya sampaikan juga terdapat untuk kipas sebagai pendingin yang tentunya sangat membantu sekali ya. Selanjutnya kita coba juga di posisi high beam yang nyala bersamaan. Wih, cukup tebal ya teman-teman untuk posisi high beam-nya, walaupun juga ada penurunan sedikit untuk powernya. Ini ya, untuk high beam-nya yang nyala bersamaan. Selanjutnya kita coba juga untuk posisi low beam. Ini ya, posisi low beam, lalu kita high beam. Wih. Jika suka dengan metode cahaya yang bisa nyala bersamaan, sangat rekomen untuk pemilihan bagi yang ingin tampil beda ataupun
yang mengalami reflektor buram, kusam, tetapi inginnya yang praktis. Karena untuk pemasangannya pun cukup mudah, sama halnya dengan bawaan kendaraan yang menggunakan soket H4. Selanjutnya kita coba uji posisi di luar seperti apa juga penampakannya. Sebelum saya akhiri dari video ini, sekian dan terima kasih.